Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Dukuh Menengah 1 K24 Surabaya, Ibu Istiqomah MPD, Bapak Ibu Guru dan Pendik SD Dukuh Menengah 1 yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oke, masih semangat? Masih. Meskipun jamnya ini jam yang menggoda ya untuk istirahat, tapi terima kasih atas kehadirannya. Maka dari itu saya ingin tahu bagaimana semangatnya Bapak Ibu guru semua. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tunjukkan semangat, tepuk semangat. 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 Tepuk tangan juga semua. Alhamdulillah. Bapak Ibu guru yang dirahmati oleh Allah, puji syukur saya panjatkan dan kita panjatkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani untuk bisa menghadiri diseminasi dari tugas aksi nyata dari saya Ibu Fikriyahani selaku CGP Angkatan 8 Kota Surabaya. Karena itu tidak ada yang bisa saya ucapkan selain ucapkan jazakumullah khairan jazaa atas kehadiran, atas waktu dan perhatian yang diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Halo. Agar lebih barokahnya pertemuan ini, mari bersama-sama kita membuka dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ala hadiniya as-solihah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, ini adalah bagian dari aksi nyata di modul 1TT4 yaitu budaya positif. Ini adalah modul terakhir dari modul 1 CGP yang jumlahnya 4 modul. Alhamdulillah 1 sudah hatam, masih ada 3 modul lagi. Maka dari itu ini adalah tugas saya. Mudah-mudahan diseminasi ini memberikan pencerahan, pengetahuan baru atau lebih menguatkan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, pertama saya akan mengadakan ice breaking dulu agar sesanya serius tapi santai. Santai mau Bapak Ibu. Nah, ini ada tes warna yang bisa menunjukkan usia mental kita. Nah, ini saya coba ikan. Akan ada 10 pertanyaan. Monggo ditulis 1 sampai 10 di kertas yang ada di depannya. Ya, kita ikuti video ini dan setiap kali pertanyaan kita diminta menunjukkan warna dominan yang mana yang tampak pada gambar yang saya tunjukkan. Sudah siap? Are you ready? Oke. Ayo, siap ya? Kita tulis, kita perhatikan sama-sama tes warna yang nanti akan menunjukkan berapa usia mental kita. Lanjut, oke lanjut. Pertanyaan berikutnya, monggo. Ke-8. Lihat gambar ini, warna mana yang paling terang di sini? Terang. Paling terang. Kalau kamu pilih A, 4 poin buat kamu. B ngasih kamu 2 poin. Dan C untuk 1 poin. Sementara D ngasih kamu 5 poin. Terakhir, D sama dengan 3 poin. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir. Waktu jumlahin semua poin kamu. Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang diri kamu, sudah, hanya sampai
Di total dulu. Ngitung. Nah, 27. kamu titik poin. Poinku 16 ini. Sampun? Sudah ya. Sekarang saya play bagaimana hasilnya. Kembali ke tes kita. Hasilnya udah dapat nih. Kalau kamu dapat 7 sampai 12 poin, kamu di bawah 20 tahun. Berarti belum mampu menjadi paspor. Jiwamu kayak Muda, Pak, muda. Kalau sudah 20 tahun lebih, semangat. Kamu berhasil terus membawa perasaan antusiasme dan cinta untuk hidup selama bertahun-tahun. Walau berapa? Ini saya. Kamu 20 sampai 29 tahun. Aktif 20. dan penuh semangat. Aktif dan penuh semangat. Meninggalkan yang tidak penting. Bukan berarti kamu nggak semangat loh. Ini selalu meninggalkannya toh. Kalau jumlah poinmu adalah 21 sampai 28, usia kamu adalah 30 sampai 39 tahun. Selalu ikuti saya. Kalau begitu, itu adalah kesenangan sempurna antara kesenangan anak-anak dan orang yang far dewasa. Sudah dewasa. Kamu cuma tahu apa poin Nah, ini sudah tua. Ada yang poin ini? Ada. Sudah berpengalaman, sudah matang. Kamu gak punya waktu buat hal yang penting. Kalau kamu kerja keras, Sampai 40. cara mendapatkannya. 29 sampai di atas 29. Iya, matang, sudah matang. Ini. Ini yang terakhir. Lebih dari 50. Sebaliknya, kamu bijaksana. Bukan karena tuanya, berarti sudah bijaksana. Sudah bijaksana. Kamu semua orang untuk diminta salah. Kamu juga selalu bisa dipercaya. Itu sifat langka sekali. Sudah berapa tadi nilainya rata-rata? Yang kedua ya, semangat dan berwarna. Kamu dan seberapa dekat dengan sendiri. Kasih tahu kamu kalau Dondang sudah mencapai kedewasaan dan prestasi. usia mereka banyak Yang di atas 17 sampai 28. di sisi terlalu kehidupan. Baleni tadi. Oke, sambut ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tadi ice breaking saja. Jadi cara mengetahui berapa usia mental kita melalui sisi terang sebuah objek. Tapi itu ya namanya kan penemuan, belum tentu sesuai. Banyak hal yang bisa dipakai untuk mengukur kematangan seseorang, dan itu tidak saklek, sampai saja dibuat senang-senang. Bapak Ibu guru yang saya hormati, bagian dari aksi saya ini adalah tentang budaya positif. Sebelum sampai kepada budaya positif, saya sampaikan dulu apa yang mendasari kegiatan guru penggerak yang nantinya juga mempengaruhi adanya kurikulum merdeka, yaitu filosofi pendidikan seorang tokoh yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, disingkat di sini sebagai KHD. Jadi kita akan membahas tentang filosofi pendidikan KHD. Ini ada di modul 1.1. Ini yang membuat saya pribadi ketika mempelajarinya itu seperti membalikkan kenyataan yang selama ini sudah saya hadapi. Selama ini sebagai seorang pendidik, saya memposisikan bagaimana saya bisa membuat anak-anak itu nurut seperti apa kata saya. Itu. Saya juga memegang prinsip bahwa dulunya bahwa anak-anak ini kertas putih, dan kita bisa membuat apapun bagaimana anak ini menjadi lebih baik karena kita. Tapi ternyata pendapat itu salah.
Ya ternyata Ki Hajar Dewantara ini ketika punya filosofi ini itu ada ceritanya. Cerita pribadi ketika anaknya yang waktu itu menangis minta sesuatu yang dia inginkan tapi diabaikan oleh beliau, bahkan dihukum tidak boleh masuk ke rumah, dan dampaknya ternyata luar biasa. Pengalaman beliau kepada putrinya inilah yang mendasari beliau meneliti sebetulnya pendidikan yang baik itu bagaimana, sehingga terlahir yang namanya filosofi pendidikan KHD. Dan sayangnya baru saat-saat ini filosofi KHD dimunculkan kembali. Dan begitu membaca lembar per lembar tulisan beliau tentang pendidikan, ternyata kita punya tokoh yang sangat luar biasa, yang filosofi pendidikannya sangat sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Jadi teori-teori yang pendidikan dari luar negeri itu menurut saya itu jauh keren dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Banyak sekali filosofi beliau, tapi saya mensarikan menurut saya 3 hal penting berkenaan apa itu tujuan pendidikan, apa tugas pendidik, dan bagaimana semestinya seorang pendidik memandang murid. Yang pertama, tujuan pendidikan. Kalau selama ini tujuan pendidikan kita diakui atau tidak, itu selalu terpaku pada ketuntasan materi. Gini nama badan. Bagaimana anak-anak bisa mencapai KKM? Gini nama badan. Ketika anak-anak kurang dari KKM, menurut kita mereka kurang bisa. Ketika anak sudah melampaui KKM, mereka sudah sangat luar biasa. Ternyata hal itu dipatahkan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau makanya di kurikulum Merdeka itu tes itu kan tidak wajib ya. Jadi tes itu bisa apapun bentuknya, tidak harus tes tulis yang dinilai seperti itu, karena nanti gaya tes anak itu beda-beda. Sehingga hasilnya yang tidak baik itu misalnya di tes nulis dia jelek, bisa jadi ketika dia disuruh membuat video atau apa prestasinya lebih baik. Ini yang mendasari adanya pembelajaran diferensiasi. Jadi setiap anak itu memang punya kodrat masing-masing. Saya lanjutkan. Tujuan pendidikan itu adalah menuntun anak yang di dalam dirinya sudah ada kodrat. Allah sudah memberikan kodrat kepada anak itu, kalau digambarkan seperti garis semu, sudah ada garisnya. Tapi tugas pendidikan, tugas lingkungan, tugas keluarga adalah menebalkan. Jangan sampai garis yang oleh Allah sudah diberikan garis sama lurus, tapi karena kita salah memberikan penebalan, kita salah memberikan arah, kita salah memberikan bimbingan dan dampingan, garis yang harusnya lurus menggok ke sana kemari. Karena itu menurut saya ketika mempelajari ini, profesi kita sebagai seorang pendidik itu sangat-sangat berat dan sangat-sangat luar biasa. Terbayarkan ketika kita berhasil membawa anak didik kita melewati, menebalkan garis lakunya, dan sesuai dengan harapan kodratnya, dia menjadi orang yang bahagia, bukan hanya dirinya tapi juga di lingkungan masyarakat, maka kita adalah seorang pendidik yang berhasil. Tepuk tangan buat kita semua. Dan itu pasti akan terwujud dengan beberapa hal yang harus diperhatikan dan diusahakan, termasuk dibiasakan. Yang paling berat adalah mengubah mindset. Kita sudah lama pendidikan itu seperti ini, tapi ketika datang yang namanya filosofi ini, kemudian kurikulum Merdeka, adaptasi pun tidak bisa dilakukan dengan cara instan. Butuh waktu yang sangat lama, tapi tidak ada yang mustahil. Optimis ini bisa dilaksanakan di tangan guru-guru hebat SDN Dukuh Menengah 1 yang luar biasa. Tepuk tangan. Oke. Selanjutnya, menurut segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi yang namanya manusia yang sempurna menurut KHD itu adalah manusia yang bahagia. Bahagia sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai manusia dia bahagia, sebagai anggota masyarakat dia juga berhasil. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara juga tugas pendidik itu hanya menuntun. Saya ulang lagi, hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak.
Jadi di kertas putih itu teori lama yang katanya kita bisa membuat anak itu menggambar sesuai keinginan kita, itu terbantahkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi anak-anak terlahir memiliki kodrat masing-masing. Diibaratkan oleh KHD, pendidik itu adalah sebagai seorang petani dan murid adalah benih. Meskipun benih itu benih unggul, atau sebaliknya benihnya tidak unggul biasa saja, tapi ketika berada di sebuah lahan di tangan seorang petani yang luar biasa yang merawatnya dengan hati, memberikan sentuhan ya, mengolahnya dengan cara yang bijak, maka benih yang biasa-biasa saja akan menjadi luar biasa. Sebaliknya apabila seorang petani tidak melakukan apa-apa, lempeng saja, maka benih sebaik apapun tidak akan berkembang dengan baik apabila petaninya tidak merawat dengan baik. Itu adalah ibarat pendidik dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi KHD mengajarkan bahwa murid itu adalah subjek pendidikan, bukan objek pendidikan. Dan juga dijelaskan bahwa luar biasanya istilah menghamba itu jangan ditekankan di filosofi KHD ini, bahwa pendidikan itu sejatinya adalah berpusat pada murid, adalah pendidikan yang menghamba kepada anak. Dan lanjut, halo, tepuk satu, tepuk dua. Nah, kalau satu katanya Bu Elo yes. Kalau dua siap, tepuk satu, yes. Tepuk dua, siap. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari filosofi KHD di modul 1.2, setelah kita tahu bahwa anak itu memiliki masing-masing kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak-anak yang tinggal di perkotaan jelas tidak sama dengan anak-anak yang tinggal di pegunungan, tidak sama dengan anak-anak yang tinggal di daerah pantai. Kemudian kodrat zaman, anak-anak zaman dulu, kita akan dulu tidak sama dengan anak-anak sekarang. Bagaimana zaman ini mengajarkan canggihnya teknologi, gadget di tangan anak yang sangat luar biasa. Ini harus menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan pembelajaran, dalam menuntun anak menuju tujuan pendidikan yang diharapkan. Jadi harus diingat setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman masing-masing. Tidak bisa dipukul rata. Dan ini sudah menjadi bawaannya saat lahir, sudah diberikan oleh Allah. Selanjutnya, karena anak ini sudah punya kodrat alam dan zamannya masing-masing, seorang guru yang menuntut proses pendidikan ini membutuhkan yang namanya momen, membutuhkan suatu peristiwa yang dapat memantik apa yang sudah ada dalam dirinya itu tereksplorasi. Jadi ciptakan momen yang membuat kodrat alam dan kodrat zaman yang ada dalam diri anak itu bisa berkembang lebih baik. Karena itu setiap pembelajaran harus betul-betul diciptakan sebuah momen yang dapat memantik dua kodrat yang sudah melekat pada setiap anak. Nah, karena diperlukan momen ini, itu di modul 1.2 masuk ke modul 1.3 ke modul 1.4 yang budaya positif. Karena diperlukan momen untuk anak, maka anak itu perlu adanya pembiasaan, adanya momen-momen yang dilakukan secara kontinu, yang kemudian disebut sebagai pembiasaan, yang akhirnya pembiasaan positif yang dilakukan terus-menerus itu akan menciptakan budaya positif di sebuah lembaga atau organisasi. Ini awal kenapa ada budaya positif. Karena budaya positif diperlukan untuk membiasakan momen positif kepada anak, untuk memantik kodrat alam, kodrat zaman yang sudah menjadi bawaan setiap anak masing-masing. Sampai di sini. Lanjut, apa ada pertanyaan? Lanjut, terima kasih. Sudah paham sekali. Nah, ini ketika belajar tentang motivasi perilaku manusia. Ya, saya sendiri juga belajar bahwa ternyata perilaku manusia, termasuk kita orang dewasa itu berdasarkan penelitian dibagi menjadi 3.
Yang pertama, monggo nanti kita bisa gerabak awal dewe-dewe. Selama ini kita termotivasi berperilaku yang mana? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu dengan motivasi karena tidak nyaman atau takut dihukum. Kalau saya pribadi, ya apa carane teko nang sekolahan sak durunge jam 7. Cek si Agus abang. Nah, jadi motivasinya ojo sampai absennya abang, ayo dan teko. Biar tidak merah. Itu motivasinya. Yang pertama, contoh sekaligus. Yang kedua, motivasi karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku tuh mau isu berekor pun bisi koma, weh bumi kok akas loh. Itu motivasinya. Aku tak tepat di share wali murid itu cek dulu aku. Weh bumi keren padahal orang-orang ngatur dengan 5S nah itu ya. Jadi motivasinya karena ada penghargaan orang lain. Dua motivasi ini adalah motivasi yang pada taraf paling rendah. Taraf yang paling tinggi adalah ketika kita melakukan sesuatu apapun itu karena ingin menjadi orang yang mereka inginkan, yang kita inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya datang pagi karena seorang guru harus bisa menjadi contoh siswanya. Kalau gurunya terlambat, apa kabar muridnya? Nah, itu saya. Ya. Monggo. Jadi kita selalu, saya pribadi berintrospeksi. 3 motivasi ini kadang juga mewarnai setiap perilaku kita. Kadang disadari apa tidak kita memang yang pertama karena kita menghindari ketidaknyamanan. Kita juga kadang disadari tidak ingin diberi penghargaan oleh orang lain. Dan yang ketiga ini yang harusnya ditanamkan kepada anak-anak. Ketika anak-anak terbiasa dengan pembiasaan positif, budaya positif, diharapkan akan terinternalisasi dalam dirinya. Sehingga yang keluar itu adalah hal-hal atau motivasi-motivasi positif, sehingga anak-anak setiap kali berperilaku dia sesuai dengan nilai yang dia yakini kebenarannya, bukan karena ingin mendapat penghargaan atau menghindari yang namanya hukum. Nah, begitu ya. Kalau saya ya masih 1, 2 ini masih mewarnai. Ya. 3 ya wis arang-arang lah. Ini juga menjadi introspeksi saya. Bagaimana caranya menjadi nilai-nilai yang saya yakini kebenaran. Saya datang pagi karena saya guru. Saya jadi contoh. Saya kesiswaan. Nah, terlambat dihukum, melakukan kesiswaan yang terlambat, ini masalah. Nah, saya harus berangkat dari diri saya sendiri. Ngerti ya, Bapak Ibu? Selanjutnya, nah nih kemarin sudah saya singgung secara cepat tentang ketika anak ini tujuan saya sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kita itu sering sekali menghadapi anak-anak atau murid yang indisipliner. Masya Allah, yang kadang menguji, mengaduk-aduk kesabaran kita sebagai seorang pendidik. Tapi ketika kita menempatkan diri kita sebagai seorang penuntut, sebagai orang yang tugasnya hanya mendampingi, kita tidak bisa mengubah kodrat yang sudah ada pada mereka. Yang bisa adalah menuntun dan menuntun ke arah yang benar, memberi peringatan ketika mereka salah. Itu bagian kita. Tapi semuanya kita kembalikan kepada bagaimana anak itu menerima. Makanya dari itu jangan sampai anak-anak itu berbuat sesuatu karena takut hukuman atau karena ingin penghargaan. Nah, jadi sholat jamaah jika disenangi karo Bu warni ya. Motivasi seperti itu jangan sampai ada pada diri anak. Tapi itu juga pasti menunjukkan membutuhkan kebiasaan dan waktu yang tidak sedikit. Butuh dibiasakan dalam waktu yang wallahu alam nanti sampai berapa lama. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Setiap ada perbuatan itu anak-anak pasti punya alasan. Ya, jadi harus ditanya kenapa, baik jelek maupun buruk perbuatan mereka pasti ada alasannya. Dan alasan itu kita kembalikan kepada teori 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kenapa tiba-tiba Stephen malah temannya minta makanannya dengan cara paksa?
Ketika ditanya, saya lapar Bu, saya tidak sanggup, saya ingin makan tapi saya tidak punya uang untuk beli, jadi saya minta dengan paksa makanan teman. Oh, berarti Stephen ini bermasalah, indisipliner, karena kebutuhan dasar manusia bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Atau ketika Ken yang beberapa waktu yang lalu itu bermasalah dengan kelas 4 karena membuli, karena apa ya, sempat kakaknya dipukul anaknya, kemudian pokoknya tidak merasa nyaman si kelas 4 ini. Ketika saya panggil Ken, kenapa Ken, alasannya apa? Ternyata Ken sudah pernah diperingatkan sama temannya, tapi ada kepuasan. Ketika dia nyopo anak ini, kemudian dia merasa tidak nyaman, dia puas. Ya, jadi mungkin ini karena Ken ada pada kebutuhan dasar manusia kesenangan. Dia senang kalau temannya merasa terganggu. Dia senang kalau Bu Fitri marah-marah. Dia senang kalau ada gurunya manggil dia balik-balik diceluk itu. Bahkan sampai siang Ken datang ke saya, Bu Fitri, katanya ada orang tua yang mau manggil saya, kok tidak dipanggil-panggil loh? Ya apa sih hari ini? Harusnya seneng. Saya bilang, orangnya sudah tidak terima loh Ken, hari ini datang jam 9. Kalau ada, Ken harus siap ditanya dan ngaku dan berjanji tidak. Ya Bu, siap. Jam 11 cari saya, Bu mana orang tuanya? Katanya manggil saya. Itu jadi bisa jadi alasan seperti itu. Atau ketika Arvano Bu Yanti lari-lari waktunya pelajaran, tanpa melihat latar belakang Arvano yang anak seperti itu, mungkin karena dia butuh kebebasan, freedom, dia tidak mau di kelas terkungkung sehingga dia lari-lari. Kegiatannya, ayo pelajaran, kenapa lari-lari? Kita kembalikan kepada 5 kebutuhan dasar manusianya, karena Arvano ini butuh kebebasan dan itu guru harus memahami, tidak langsung marah. Jadi ada anak coret-coret buku temannya, ditanya kenapa nah, bisa jadi langsung lain lah, bisa jadi power, kekuasaan, silah itu seperti itu, bisa jadi di antara 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap kali ada siswa yang indisipliner, mari kita kembalikan, kita tugasnya menuntun tanpa harus marah-marah, berusaha, dan itu belajar. Saya juga belajar ketika mempelajari modul ini, ketika anak yang rame dan memperhatikan saya ngomong gak direken, sabar. Saya duduk, ayo Bu Fitri belajar. Coba siapa yang mau belajar sama Bu Fitri? Angkat tangan. Ada yang tidak angkat tangan. Bu Fitri tidak marah kalau ada yang tidak mau belajar sama Bu Fitri. Ada yang angkat tangan, Bu, angkat tangan. Kamu tidak mau belajar sama Bu? Ya Bu, ya. Enggak Bu, aku Bu Yunda, tidak apa-apa kalau memang tidak belajar. Coba sekarang ambil bukunya, bisa turun ke perpustakaan ya. Temannya belajar agama dengan Bu Fitri. Bu Fitri, kamu di perpus cari buku, kamu resum. Kemudian setelah jam agama selesai, kembali ke Bu Fitri. Jadi sama-sama belajar. Gitu ya. Enggak Bu, enggak mau. Akhirnya ikut di kelas saya. Tapi jangan terpaksa loh ya. Enggak, saya tadi bercanda. Itu contoh saja. Kalau anak kalian terus nggak pernah. Nah itu makanya kan memuji kesabaran Bu. Ya makanya punya alasannya. Nah mungkin dia ingin kebebasan, mungkin kesenangan. Nah itu harus dipenuhi dan diarahkan Bu Yanti. Bukan berarti ada senang loh, gak usah belajar. Nah, ini laku yang sudah ada bisa jadi melenceng gara-gara kita salah menangani. Oke, nanti kita belajar sama-sama ya, lari-lari sama-sama. Sak guru nih lari-lari. Ya monggo, nanti itu kan gaya mengajar kita bagaimana. Jadi sekarang kalau ada anak yang disipliner, monggo kita belajar merubah diri sendiri. Dan sudah saya praktekkan. Dan itu memang ada kepuasan tersendiri ketika kita tahu anak itu adalah bagian amanah untuk kita. Kemudian ketika mereka berbuat salah, kita bisa menahan amarah kita. Kata Rasulullah, orang yang kuat itu bukan orang yang tinju, yang smackdown itu, tapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Ingat mengawai diri, pulau pribadinya sekali 2 kali, tapi satu tempo yang mendelik. Terus itu masih dipakai, masih proses belajar. Itu bagi saya. Barangkali Bapak Ibu bisa lebih baik daripada saya, alhamdulillah. Nah ini Bu, setiap kali ada anak yang indisipliner, ada 3 hal yang perlu kita cermati.
Ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, dan ada yang namanya restitusi. Hukuman itu dalam Umar itu menjadi opsi paling akhir, dan kalau bisa tidak dilakukan, kita baru memberikan hukuman. Kalau bisa tidak, itu opsi. Konsekuensi lebih naik lagi derajatnya, dan yang paling baik adalah restitusi. Contohnya di sini, Bu. Karena hukuman itu akan membuat anak memiliki identitas gagal, disebutkan di sini. Tapi dengan konsekuensi dan restitusi akan membangun anak itu memiliki identitas yang sukses. Contoh, hukuman yang sebagai membuat anak identitas gagal itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang, korban mendapat keadilan, murid akan tersakiti. Tersakiti ini yang lebih bahaya. Kalau tidak, sekarang mungkin akan menjadi teringat masa-masa dewasa nanti, dan itu akan menjadi identitas. Contoh, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi tidak ada konsep hukuman, biasanya spontan. Lari di lapangan 10 kali. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, yang memang sudah disepakati. Kalau terlambat berarti tidak boleh masuk sekolah dulu, masuk kelas dulu, tanda tangan keterlambatan, itu konsekuensi. Ketika dia terlambat, ya sudah, dia konsekuensi dengan peraturan, tata tertib atau kesepakatan keyakinan kelas yang sudah diyakini atau yang harus ditaati, itu konsekuensi. Sedangkan restitusi, nah ini bagaimana restitusi itu merupakan pilihan. Ketika anak melanggar, anak diberikan pilihan. Jadi restitusi itu bahasa disebutnya ganti rugi. Jadi ketika dia berbuat salah, restitusinya apa? Ganti ruginya apa? Untuk mengganti kesalahannya itu, dan itu berdasarkan norma yang dia yakini, norma yang sudah tertanam dalam dirinya, norma yang muncul karena budaya positif yang ada di sekolah atau di rumahnya. Oke. Halo. Lanjut. Ice breaking lagi. Oke. Tepuk 1, tepuk 2. Ayo tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Siap. Tepuk 3. Semangat. Oke, yuk tepuk 1. Tepuk 2. Siap. Tepuk 3. Semangat. Luar biasa. Oke, ini yang menarik buat saya. Dihukum oleh penghargaan. Ternyata reward yang selama ini kita berikan ke anak-anak itu dampaknya tidak baik. Jadi menurut Alficon, mengumumkakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang malah menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi itu. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan di diskusi itu juga mengemuka pertanyaan bahwa anak itu kadang butuh diberi reward. Bagaimana? Disepakati bahwa oke lah kita memberi penghargaan atau reward pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Ketika di proses kita berikan penghargaan, insya Allah akan membuat dia lebih semangat lagi. Ya, jadi ketika di proses itu kemarin disepakati di diskusi bersama Institut Nasional diperbolehkan ketika pada saat proses. Nah ini, ketika kita menjumpai anak dalam posisi indisipliner, maka sebagai guru, belum saya edit juga nih, ada 5 posisi. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat ini teman, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Saya tidak akan menjelaskan lebih dalam dan panjang. Monggo kita saksikan video yang membedakan mana itu manajer, mana itu membuat rasa bersalah, mana yang teman, mana pemantau, dan mana sebagai manajer. Monggo disaksikan videonya. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Grossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Yang pertama, penghukum. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Merasa bersalah. Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi manajer, nanti sekaligus menjadi contoh pelaksanaan mengatasi masalah dengan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya nanti menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Nanti dilaksanakan di posisi manajer ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah? Kalau anak SD mungkin bahasanya lebih berbeda Bagaimana kamu lagi. akan memperbaiki masalah? Apalagi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu turun kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif. Oke, Ibu-ibu sudah ada gambaran bagaimana pelaksanaan 5 posisi kontrol. Monggo nanti bisa dicoba ketika menangani Stephen dan teman-temannya yang mengotori kamar mandi karena lempar-lemparan ulang tahun itu. Saya coba ini. Saya coba mereka menemukan cara bagaimana kalau kalian menebus kesalahan setelah melakukan hal itu. Mereka menyadari bahwa itu salah, itu paham. Dan salah satunya, ya Bu, nanti saya minta maaf ke Pak No. Satu, itu tercetus dari Stephen sendiri. Hanya itu saja. Apa ya Bu? Bantu Pak No Bu. Nah itu. Tapi kemudian ada teman yang bilang, sudah Bu, sudah bantu Pak No, junjungi bangku sampai pegel kabeh begitu. Minimal mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan merugikan orang lain. Dan saya lihat sendiri, ternyata mereka sudah minta maaf sama anak kelas 4 itu. Jadi sudah bertindak yang merasa dibully tadi, sudah minta maaf. Terus anak itu datang ke saya, Bu Fitri, Stephen sama Ken diapakan sama Bu Fitri? Kok tadi minta maaf? Ya sudah diingatkan sudah ya, sudah tidak boleh di depan saya itu Ken ditarik gini, ayo tak bunuh kamu begitu depan saya dulu. Ini ada apa? Ternyata ditelusuri dia merasa tidak. Oke, terakhir Bu, Bapak Ibu, salah satu posisi manajer itu yang banyak digunakan adalah penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah yang membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Saya ini bagaimana dan saya harus ke depannya bagaimana, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Apa saja langkah dari segitiga restitusi? Nih, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama, contohnya, oke nak, setiap Stephen, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau iya Stephen, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah berbuat salah. Itu membuat anak merasa percaya diri dan tidak merasa dia satu-satunya orang yang bersalah. Atau langkah yang bertalian ya antara 3 ini, bisa awal bisa akhir. Validasi tindakan yang salah. Contoh kata-katanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa kok bisa melakukan itu? Dan insya Allah mereka akan menjawab alasannya mereka apa. Adakah cara yang lebih aktif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi seandainya merebut makanan orang lain, itu kan salah. Ada cara lain enggak? Biar kamu bisa makan tanpa merebut makanan temanmu. Itu proses dari validasi tindakan yang salah.
Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini timbul dari apa yang kita tanamkan kepada anak-anak, apa yang jadi kebiasaan di sekolah, datang tidak boleh terlambat, sama teman tidak boleh mengganggu. Itu penting. Kenapa di sekolah itu ada yang disebut kesepakatan kelas. Tapi di CGP ini lebih disarankan istilahnya adalah keyakinan kelas. Jadi ketika kita mendapatkan masalah, kita kembalikan pada keyakinan yang sudah disepakati. Apa bedanya kesepakatan dan keyakinan? Ada yang tahu, Bu-ibu? Bedanya apa? Jadi kalau kesepakatan itu lebih pada kata-kata yang langsung aplikatif. Tidak boleh membuli, tidak boleh ngomong, tidak boleh bicara saat guru menerangkan, seperti itu. Tapi keyakinan, kesepakatan ini ditarik, disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Contohnya, tidak boleh membuli temannya, tidak boleh mengolok orang tua temannya. Kalau ditarik nilai luhurnya, nilai kebajikannya berarti perilaku apa, Bapak Ibu? Nah, sopan santun, menghargai. Berarti apa yang kita sepakati ini adalah saling menghargai. Saling menghargai itu akan melahirkan sikap yang tidak membuli temannya, tidak mengolok-olok nama orang tuanya. Itu bedanya. Jadi kalau di CGP ini disarankan kata kesepakatan kelas diubah menjadi keyakinan kelas. Hari ini saya coba di kelas 5C. Kelas 5C itu dengan pakai sticky note. Jadi anak-anak saya minta untuk menulis apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Setelah saya kelompokkan, nanti saya masukkan, saya tarik, disepakati bersama sebagai keyakinan kelas. Ketika anak bersalah atau indisipliner, kita tanya alasannya, validasi masalah. Kemudian kita stabilkan identitasnya. Oke, nah orang siapa saja bisa bersalah. Tapi Bu Guru tidak ingin mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi bagaimana mengatasi apa yang sudah kamu lakukan. Itu adalah tahap menstabilkan identitas. Dan yang terakhir, mengembalikan keyakinan. Kalau kamu membuli temannya, sesuai tidak dengan keyakinan kelas ini? Oh iya Bu, kemarin kan sudah diyakini misalnya bahwa tidak boleh membuli, berarti kamu melanggar ya. Nah, restitusinya apa yang kamu lakukan untuk mengganti apa yang kesalahan yang sudah kamu lakukan agar bisa diganti dengan perbuatan yang lebih baik. Sehingga anak-anak ketika selesai dipanggil oleh gurunya, diproses dengan segitiga restitusi, mereka tidak merasa terhukum, tapi mereka punya motivasi untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah capek ya? Alhamdulillah. Saya tes dulu ya, sudah payah sekali semuanya. Mana suaramu? Ini suara. Nah, suaranya mulut juga suara perut sepertinya. Meronta-ronta. Terima kasih Bapak Ibu. Ada pertanyaan mungkin yang perlu ditanyakan, yang bisa saya tanggapi kalau saya bisa menjawab. Kalau tidak berarti PR. Ada yang tanya Bapak Ibu? Sudah paham? Paham. Alhamdulillah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk guru-guru yang duduk nomor 1. Terima kasih atas kehadirannya di sesi diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan bersama-sama kita bisa menciptakan budaya positif di SDN Dukuh Nangal 1, bisa membawa siswa atau murid-murid kita kepada momen-momen yang luar biasa yang memantik mereka untuk berperilaku positif dan menjadi siswa atau murid yang positif, berhasil sebagai manusia, di sekolah berhasil, di mingguannya juga berhasil. Tepuk tangan untuk guru-guru SDN Dukuh Nangal 1 dan tepuk tangan juga untuk anak-anak kita semua, siswa SDN Dukuh Nangal 1. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mari kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, jazakumullah khairan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yeay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purbani Puji Sayakti. Saya akan memberikan testimoni tentang budaya
positif, diseminasi budaya positif yang telah dijelaskan oleh Ibu Fitriahani, CGP Angkatan 8, Kota Surabaya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu Fitriahani ini tentang diseminasi budaya positif, saya seakan-akan mendapat pengetahuan baru tentang budaya positif. Jadi saya paham tentang metode apa yang harus kita terapkan kepada anak didik kita di sekolah. Dari penjelasan tersebut, saya dapat memilih bahwa punishment yang diberikan kepada siswa itu adalah punishment yang mendidik, yang tidak membuat anak itu dendam terhadap kita, dan saya beserta anak-anak atau siswa dan guru sama-sama senang dalam kegiatan belajar mengajarnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elok Nikawati, SPD. Saya seorang guru di SDN Dukuh Menanggal 1 424 Surabaya sebagai guru kelas 4. Pada kesempatan sebelumnya, saya telah mengikuti kegiatan diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Fitriahani, MPD. Alhamdulillah, dari hasil kegiatan tersebut saya mendapatkan banyak sekali ilmu, wawasan dan juga pengetahuan. Di antaranya yaitu mengenai budaya positif yang ada di lingkungan sekolah dan juga restitusi yang akan diberikan oleh seorang guru kepada para peserta didik yang telah melanggar kesepakatan kelas, melanggar peraturan sekolah maupun telah melakukan suatu kesalahan. Next, pada kesempatan selanjutnya, saya akan mencoba menerapkan ilmu yang telah saya dapatkan, dan semoga ilmu-ilmu tersebut dapat saya terapkan di kelas dan dapat memberikan manfaat untuk pendidikan dan juga untuk kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Terima kasih, itu yang hanya saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.